Halo guys, sebenarnya aku udah bikin video, harusnya diupload dari tadi, tapi karena aku mau mikir ulang video yang aku buat itu kayaknya bisa menyindir orang ya, ini nggak usah deh. Soalnya takutnya ada yang kesinggung, aku tidak mau bersinggungan dengan orang, aku malas. Dan ini kita nge-spam lagi karena aku belum punya ide buat bikin apa-apa. Homesel apa ya? Squishy tag apa? Terus beli squishy di mana? Untuk hal itu kita pikirkan nanti, oke? Ya di video kali ini aku kayaknya nggak cerita pengalaman gitu, tapi aku bakal cerita apa yang aku rasain gitu. Ya semoga kalian paham-paham aja dengan ceritaku ini dan apa yang aku maksud. Terima kasih. Awal mulanya kita bakal cerita tentang tipe dan kepekaan. Jadi guys, aku nih tipe orang yang bisa dibilang cengeng, tapi bukan cengeng karena takut. Emang nggak tahu kenapa pas misal aku lagi berdebat nih sama seseorang, tapi orang itu lebih tua dari aku dan aku tuh nggak salah di situ ya, aku benar. Entah kenapa aku nangis itu kayak langsung keluar aja. Aku udah tahan emang nggak bisa. Jadi cengeng itu bukan karena aku lemah, karena aku salah itu tuh bukan, tapi emang spontan aja keluar air matanya. Kalian gitu juga nggak sih? Dan menurutku itu tuh termasuk sifat yang bisa meluapkan apa yang dia rasa. Dia nggak mendem tangisannya gitu loh, karena kebanyakan orang kan mendem tangisannya ya. Dan lebih baik diluapin aja sih ya, tapi orang punya cara berpikir yang beda-beda. Terus ini aku paling ngeselinnya itu ini, entah kenapa ini tuh terjadi dengan diriku, yaitu terlalu peka sama sikap orang. Itu apa guys? Oke, ini fix, ntar kita bersihin. Maksudnya peka dari sifat orang tuh bukan peka sama pasangan, bukan. Tapi sama perubahan suasana, ngerti nggak? Kayak aku tuh bisa ngerasain perbedaan sikap dari orang-orang tertentu, misal dari cara dia natap aku, dari cara dia bicara sama aku, terus dari cara dia ngebales chat aku. Tapi maksud dari yang aku bilang tadi itu bukan hal yang menurut aku positif, tapi lebih ke enggak deh. Misal nih ya, dari hembusan nafas aja bisa loh bikin mood tuh hancur banget. Contohnya, anggap aja aku lagi cerita gitu sama teman atau siapa kayak gitu ya. Nah yang cerita ini kan aku, dia ngedengerin gitu. Aku tuh udah cerita panjang lebar, terus kayak excited banget dan ngerasa seru sama cerita aku gitu kan. Dan saat lawan bicaraku dia menghembuskan nafas, bukan nafas biasa tapi kayak gini. Kedengeran nggak? Sekali lagi. Itu tuh aku pasti bakal auto kicep ya, bakal langsung diam deh, dijamin sih. Kayak aku langsung nyadar aja gitu, oh ceritaku nggak menarik sama sekali, dia bosen, dia udah males denger ceritaku gitu. Kayak pasti dia ngerasa kalau ceritaku ini membuat risih dia atau mengganggu waktu dia dan nggak seru sama sekali juga. Dan itu pasti bakalan membuat mood aku langsung hancur guys. Peka banget, gila. Abis itu cara membalas pesan atau chat itu tuh pekanya tuh pas dia ngejawab singkat dan slow respon. Kayak I know pasti lu tuh pegang HP itu 24 jam, gak mungkin enggak. Dan kalaupun lu sibuk, pastinya ngejawabnya tuh sambil minta maaf kayak karena slow respon or jawab panjang juga, gak singkat-singkat. Aku tuh gak suka sama orang kayak gitu. Makanya kalau orangnya ngechat aku slow responding juga. Tapi kalau emang dia nggak mood gitu, ya bisa lumayan dimaklumin lah ya. Abis itu cara menatap juga guys. Oh nggak banget deh. Balik lagi ke cerita tadi awal. Kalau pas aku cerita, itu tuh selain menghembuskan napas yang kayak tadi, cara natapnya juga. Kalian tahu nggak cara natap memelas atau sama kayak cara natap sinis? Nah aku nggak suka pas aku cerita tuh orang tuh natap aku kayak gitu. Bikin mood hancur parah, gila. Pokoknya nggak banget deh. Dan satu lagi nih ya, dah. Sebenarnya masih banyak tapi aku nyebutin beberapa aja. Satu lagi, pas kita tuh lagi ngumpul, misalnya nih kita lagi ngumpul, terus salah satu di antara kita cerita, minta saran dan pokoknya cerita gitulah. Tapi lawan ceritanya atau lawan bicaranya ini main HP guys. Misalnya anggap ini tuh lagi cerita,
dia tuh lagi seneng-senengnya cerita nih, karena dia emang seneng sama cerita itu atau emang lagi serius. Terus lawan bicaranya yang ini duduk di sini juga. Yang ini nih main HP, sedangkan yang ini udah cerita excited banget, udah pengen banget dikasih saran atau didengerin gitulah. Tapi ini ngeresponnya cuma terus oh gitu. Dan dia masih menatap layar HP. Si yang cerita ini pasti bakal ngerasa kesel, kayak wah gue udah cerita panjang lebar, gak dihargai, gak didengerin, cuma dijawab gitu-gitu doang. Orang yang cerita ini pasti bakal males lagi cerita sama ini guys, karena kayak ngerasa apa sih dia nih dikacangin. Meskipun udah dijawab, tapi jawabannya cuma terus kok bisa sih. Dan parahnya lagi, lah lu masih mending gue. Nah gitu guys, ini nanti namanya membandingkan, tidak bagus sekali ya. Ya meskipun ini kalian anggap sepele, tapi ini tuh juga penting loh. Jadi jangan anggap sepele hal-hal kayak gini ya, karena bisa aja bikin orang sakit hati dan kalian bakal dijauhin sih. Ya sudah deh. Oh ya by the way, aku cerita kayak gitu karena aku pernah ngalamin ya, dan itu jujur gak enak banget, kayak bikin orang males cerita, males ngomong. Jadi kebanyakan kalau aku ketemu orang kayak gitu, aku mending kicep aja atau diem. Sekalipun ngomong sama orang kayak gitu ya bakal ditanggepin dengan cara yang tidak benar. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kalian harus maklumin. Misal tadi slow respon atau balas chat singkat itu tuh karena moodnya lagi nggak baik, itu tuh kalian bisa maklumin karena setiap orang kan bisa modian ya. Dan kalau kalian ganggu kayak gitu, kalian anggap dia tuh kayak gini, itu tuh bisa mengubah pikiran kalian menjadi pikiran negatif yang selalu menganggap bahwa orang tuh selalu salah. Oke. Dan kalau soal yang bermain HP itu tuh kalau orangnya pakai earphone atau headset gitu, kalian juga bisa maklumin kalau kalian cerita tapi nggak didengar. Kalian cerita ke orang yang pakai headset dan earphone ya pokoknya itulah. Atau hal penting mungkin, jadi kalian juga harus bisa memaklumi situasi ya. Tapi kalau emang situasinya tuh kalian emang dikacangin dan tidak dianggap, langsung balik ke rumah aja. Oke, udah deh. Jadi guys, segini dulu video dari aku. Maaf kalau videonya agak-agak gak jelas, tapi emang pikiranku lagi random aja ngebahas itu. Tadinya aku pengen ngebahas soal style dan cara orang menunjukkan sifat seseorang, tapi itu kayaknya bersifat menyindir, jadi ya tidak jadi. Padahal tadi udah selesai videonya sih. Ini thanks for udah nonton. Jangan lupa diklik like, comment, and share. Like, subscribe, and share. Terus habis itu kita bakal nantikan video selanjutnya, entah itu apa. Ntar kalau punya ide ya guys. Dadah.